Bos. Nama saya Praya dari Bandung. Namanya? Praya. 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 Oh iya. Sehari-hari apa kegiatannya, Bos Praya? Sehari-hari saya belum jelas sekarang kegiatannya. Belum Pak Haji. jelas. Saya nonton di YouTube, Pak Haji. Kata Pak Haji di YouTube, kalau sudah tua ngapain cari duit? Iya, Duit buat yang bapak dan cari kita. ibu, kalau usia kita udah 40 tahun, stop dah kita cari duit, duit nyari kita. Mau? Nah itu, ini enggak. 60 tahun masih cari duit, 50 tahun masih cari duit, 40 tahun nyari duit. Duit nyari kita, Bos. Mohon petunjuk dari Pak Haji. Ya tadi, Bapak kalau mau duit nyari Bapak, Iya. buat Bapak dan Ibu sekali lagi, usia kita udah di atas 50 tahun. Coba Ibu paksain, jangan nyari duit, Pak, duit nyari kita. Bisa lah, masa nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bos. Nama saya Praya dari Bandung. Namanya? Praya. 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 Oh iya. Sehari-hari apa kegiatannya, Bos Praya? Sehari-hari saya belum jelas sekarang kegiatannya. Pak Belum Haji. jelas. Saya nonton di YouTube, Pak Haji. Kata Pak Haji di YouTube, kalau sudah tua ngapain cari duit? Iya, Duit yang buat cari Bapak dan kita. Ibu, kalau usia kita udah 40 tahun, stop dah kita cari duit, duit nyari kita. Mau? Nah itu, ini enggak. 60 tahun masih cari duit, 50 tahun masih cari duit, 40 tahun nyari duit. Duit nyari kita, Bos. Mohon petunjuk dari Pak Haji. Ya tadi, Bapak kalau mau duit nyari Bapak, Iya. Bapak bikin takjub Allah dulu. Nah, bikin takjub Allah kan bisa dengan cara dua. Iya, betul, Pak Haji. Ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim. Karena Bapak nggak punya uang, ya Bapak pakai ibadah ekstrim aja. Nah, nanti Bapak praktekin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nah, nanti manggil duitnya, Betul. Bapak ngucap Alhamdulillah, Iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah 999 kali. Ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti Bapak kelola duitnya tanpa nyari. Kedua, Bapak remes alat kelamin Bapak. Iya. Semua yang saya ajak salaman, kasih modal saya 100 miliar, semua Bapak salamin. Di acara kondangan, pengajian, majelis taklim, kerja bakti, apa aja Bapak salaman. Baik. Manjur. Baik. Terakhir yang ketiga, Bapak remes alat kelamin Bapak 99 kali. Nah, Bapak usap ke muka, semua orang yang lihat saya pasti kasih modal saya 100 miliar. Harus ada kata-kata tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Baik, baik. Bisa? Bisa. Udah terus. Baik. Ulang-ulang sampai 99 hari. Betul, Pak Haji. Ada lagi? Yang kedua mungkin kebetulan saya udah 2 kali ke sini. Ya. Tapi malam waktu pertama datang ke sini saya cuma ikut di sini jam 11 malam saya datang dan saya mendapatkan centong tapi saya belum tahu cara penggunaan centongnya. Oh, centongnya nanti Bapak manggil. Baik. Bapak manggil pakai ATM bisa, Baik. pakai buku tabungan bisa, pakai duit yang Bapak punya bisa. Baik. Kalau Bapak mau lihat YouTube-nya RDI yang praktekin namanya Haji Marco. Haji Marco. Kalau Haji Marco bisa manggil ratusan miliar, ya Bapak mah dari ratusan ribu dulu dah, sesuai dengan wajah Bapak. Baik. Nanti naik jadi jutaan. Nanti ratusan miliar. Kalau Haji Marco mah udah kakap ya. Nah, nanti Bapak praktekin. Bisa? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Buat Bapak dan Ibu sekali lagi, usia kita udah di atas 50 tahun. Coba Ibu paksain, jangan nyari duit, Pak, duit nyari kita. Bisa lah, masa nggak bisa. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. sehat? Namanya? Nama saya Alena Pak Haji dari Bandung kan? Alena. Iya. Sehari-harinya apa, Alena? Sehari-hari sekarang ini nggak ada kegiatan, udah mau 2 tahun sekarang. Oke. Nggak ada kegiatan. Tinggal di rumah masih apa aja, Alena? Sendiri, anak ada, cuman tinggalnya deket kantor, katanya kejauhan dari Oke. rumah. Cerai mati, cerai hidup, Alena? Hidup. Hidup. Iya. Sekarang pertanyaannya apa? Ini saya itu luar biasa ya, ilmu EDAYA itu saya juga baru sekarang benar-benar dilaksanakan. Kalau kemarin-kemarin yang 1 kali itu kemarin kurang begitu dipraktekkan gitu. Ada gak yang praktekin umur RD yang terkabul? Ada gak? Banyak sekali. Coba Pak Haji. J, tepuk tangan dulu untuk Alena dari Bandung. Justru saya juga baru kali ini terkabul gitu Pak Haji, yang benar-benar yang aku nggak pernah dibayangkan gitu. Praktekin ilmu RDI apa, Kan saya Alena? itu rajin di olahraga Pak ya. Apa? Rajin di olahraga, olahraga kayak gitu ya. Kan suka pertandingan kayak gitu ya Pak Haji. Apa? Pertandingan senam kayak gitu kan, rajin olahraga kayak gitu saya ini. Oh, Mbak Alena senam. Senam olahraga gitu. Dulu mah kalau dulu ngajar, sekarang mah nggak begitu fit ngajarnya, udah agak malas gitu untuk diri sendiri aja. Cuman kemarin nyobain, coba aku mau ikutan nih ikut pertandingan kayak gitu. Tapi alhamdulillah masih fit sih kalau untuk kesehatan, masih udah tua juga. Umur berapa? 40-an lebih. 40. Iya, 40 lebihan.
Nah, aku ikutan kayak gitu. Ikut apa? Ikut tes kayak apa itu, pertandingan kayak gitu. Oh, lomba. Lomba kayak gitu kan. Ya. Pak Haji kalau pengen juara, aku dari dulu cuma juara ketiga dan ketiga. Aduh, coba aku pengen sekarang nyobain. Mungkin bisa kedua atau ke-1 lah minimalnya gitu. Aku ikutan Pak Haji, ya kayak gitu. Ingat kata Pak Haji kalau mau kayak ikut lomba-lomba gitu harus celana dalam dibalik. Balik. Udah dibalik? Dibalik. Oh, BH dibalik? Dibalik. Oke. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau mau juara umum, BH nggak pakai, celana dalam nggak pakai. Larinya gimana nanti ini aja. Balik ke sini nanti. Nanti ditutup pakai panci, Pak. Ada panci. Oh, BH Alhamdulillah. dibalik. Dibalik. Pak. Celana dalam dibalik. Dibalik. Terus ikut lomba. Lomba kayak gitu. Dapat lumayan juara kedua. Tepuk tangan dong. Wow. Alena juara Kata kedua. orang tadi, kamu Sekarang bisa. dalam kamu dibalik ke Alena. Iya, dibalik. Dibalik. Sekarang BH. dibalik. Mana buktinya? Terus lagi Pak Haji, kan Apa? kan kemarin 17 Agustusan juga ya aku ikutan Acara lagi. 17 Agustusan. Pokoknya ikut-ikutan kayak gitu. Ikut lagi, lomba lagi. Dapat lagi. Alhamdulillah dapat juara kedua terus Pak Haji. Oh, juara kedua. Sekarang pengen juara 1. Ya pengen juara 1. Gimana caranya? Ya gimana Ya caranya? itu tadi, celana dalam Kayak copot, gitu. BH copot. Jadi kan aku sekarang kesana kemari olahraganya kayak begitu Pak Haji. Enggak lah, Terus? celana dalamnya dibalik, BH dibalik. Sebelum ikut lomba, kamu paksain sedekah pembersih WC minimal 100.000 kalau berani. Iya, berarti. Kalau memang kamu mau, itu wajib kalau di RDAY. Jadi sedekah dulu pembersih WC. Terus kemarin juga kan aku pengen kesini lagi Pak Haji. Pengen ke Pak Haji lagi, ketemu lagi. Pokoknya gimana caranya aku harus dapat uang gitu. Terus praktekin ilmu RDAY Nah apa? gitu, aku teh gimana ya cari uang kemana ya nyari-nyari. Aku sama sekali nggak pernah pinjem uang Pak Haji. Ya. Buat ke siapa yang mau bayarikan Pak Haji ya? Udah gitu, gimana ya ngomong-ngomong sama orang bank gitu. Ngomong sama orang bang. Kan aku rajin di OMKM juga Pak Haji kayak gitu. Pas teh sok aja itu. Deketin mic-nya. Ya sok aja katanya kalau mau ini sok surat persyaratannya Malah ditawarin. ditawarin. Aku belum pernah kan kemarin nggak bisa kalau nggak punya suami mah kata gitu kan. Kalau nggak punya suami nggak boleh minjem. Karena kan mungkin nggak tahu, takut ada yang Nggak ada yang tanggung jamin. jawab. Iya kayak gitu. Pak Haji gak lama nggak banyak ngomong, nggak banyak ngomong. Kamu udah Senin aja ke situ datang bawa itu persyaratan. Dapat Pak Haji. Pinjaman? Tiap pinjaman. Dari bank? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Makanya Kamu praktekin ilmu RDAY apa dapat pinjaman dari bank? Padahal kan nggak ada suami. Iya. Apa yang kamu praktekin? Ya itu manut katut tunduk manut. Oh, kamu remes alat kelamin kamu? Iya, lemes gitu kayak Terus gitu. bahas salaman sama orang bang? Pokoknya Nurut, manut, katut. ACC ACC, gitu. ACC. Jangan macam-macam lagi gitu. Nggak Istilah macam-macam banyak. lagi. Kadang-kadang suka ini minta itu segala macam. Pokoknya kesel kalau mau ujuin ke bank kayak gitu kan. Berarti alat kelamin kamu super manjur dong. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak banyak ditolak nih. Oh, jadi sambil ngeremes alat kelamin sambil ngomong ya? Iya. Nurut, manut, katut. Manut, katut. Pokoknya apa yang aku minta diberikan atau di ACC kayak gitu. Sep, kepal, Jadi buat salaman. Pura-pura aja salaman. Pura-pura salaman ya? Seperti Itu wanginya kayak gimana? Itu berak ke orang bang. Mungkin masuk UGD kan ke orang bang ya? Bukan laki-laki Pak. Banyak sih sebetulnya Pak Haji, banyak hadiah-hadiah. Ya coba satu lagi apa satu lagi? Ya kayak hadiah gitu, belanja kayak Deketin mic-nya, deketin. yang kayak gitu kan aku suka rajin-rajin kayak apalagi di bulan Agustus kemarin ya, saya ikut pertandingan seperti itu Pak Haji, dapat ini apa istilahnya lomba makan segala macam, juara juga yang kayak gitu mah banyak pokoknya mah gitu aja Pak Haji. Cuman aku ada hajat, Apa hajatnya sekarang? hajatnya pengen tajir maintir aja biar nggak ada yang Yang tadi diajarin sama bapak tadi tuh, yang bapak tadi jalan ke belakang. Jadi Iya, mbaknya iya. ngucap, ini berlaku semua. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulangi lagi, sehari 27 kali. 2. Iya. Mbaknya remes alat kelamin. Semua yang saya ajak salaman kasih modal saya. Semua yang saya ajak salaman kasih modal saya. Sep. Nah, ini buat salaman nih. Arisan, majelis taklim, pengajian, kumpul-kumpul senam, begitu aja. Dari 100 pasti 10 orang kasih modal kamu, 1000 pasti 100 orang. Terakhir, kamu remes alat kelamin kamu 99 kali, usap di wajah. Semua orang yang saya tatap kasih modal saya 100 miliar. Semua orang yang saya tatap kasih modal saya 100 miliar. Nanti kamu yang kamu tatap mana nih? Ini nih. Nanti kasih modal kamu. Tapi jangan tatap saya, senjata makan tuan, jangan. Kamu yang ditatap nih aja nih yang pada hadir. Yang pada hadir kamu tatap. Satu lagi Pak Haji, satu lagi Pak Haji, satu lagi kan aku sedikitnya pada kegiatan jualan-jualan kayak gitu di online. Jualan-jualan di online gitu pakaian. Yang dijual? Gamis, tunik, segala macam, baju dasar juga. Pertanyaannya, Ya supaya banyak yang pembelinya. yang beli online. Oh, kamu remes dulu alat kelamin kamu, Iya. baru buat ngetik HP atau laptop. Kayak yang tadi malam pakai baju hitam di sini. Remes alat kelamin kamu 9 kali, jarinya kamu ada 10. Iya. Nah, kamu remes tuh 10. Lobangnya 1. Bisa gak masuk 10 jari? Ketik. Pak Haji, sedikit ada oleh-oleh dari Bandung ya, nggak apa-apa ya Pak Haji. Gak apa-apa. Sip. Tepuk tangan dong. Alena dari Bandung. Yuk, pertanyaannya apa, Bapak? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan Bapak dan Ibu nanya, emang boleh saya buka pengobatan berobat ke RDAY? Boleh, itu Bu Jubaida boleh.
Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Anwar Musadad. Anwar Sadat. Siap. Anwar Sadat. Ya. Bukan lo udah mati. Anwar Musadad. Hah? Anwar Musadad. Anwar Musadat. Ya. Oh iya. Gua Mohon pikir izin Pak Haji, Anwar saya mempraktekkan ilmu Pak Haji kurang lebih 72 hari. Dan alhamdulillah pertama-pertama saya kena anugerah. Tapi setelah malam 70 ke 70, alhamdulillah ada kabar baik. Mantan komandan saya menelpon untuk menyiapkan lahan tanah seluas 360 hektar. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya itu deal, Pak Haji? Dilanjutin lagi ibadah yang Bapak udah 72 hari. Siap. Tambah Bapak colek jari kiri, colek, Ya. taruh di bibir. Colek, taruh di bibir. Sambil nyolek Bapak ngucapin hajatnya apa? Deal, colek. Deal, colek. Usap muka Bapak 99 kali, deal. Bangun tidur 99. Nanti yang mau ngasih modal Bapak inget sama muka Bapak. Ya. Begitu. Ini berlaku buat semua. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu cari uang. Nggak setuju saya. Kok nggak setuju? Karena orang terkaya di Indonesia tidak cari uang, tapi uang nyari dia. Yang terkaya di Indonesia. Betul? Betul. Siapa namanya? Nggak usah gue sebutin dah. Lo tar juga tahu dah. Jadi orang terkaya, intinya kaya apa? Yang kaya, yang itu aja. Dititipin lah ke si A, si B, si C. Kebetulan Bapak dan Ibu nggak kebagian, saya kebagian. Nah, diusap aja mukanya 99, Pak. Siap. Bangun tidur 99. Terus satu lagi Pak Haji, saya mohon maaf, saya sakit gagal ginjal, udah cuci darah selama 3 tahun. Bagaimana Pak Haji solusinya? Kalau Bapak gagal ginjalnya mau sembuh, paksain mandi jam 00 selama 99 hari kali 9. Ya. Nanti sembuh. Ya. Kadang kali 2 udah sembuh, kali 3, paling lama kali 9. Ya. 2, cari centong yang tadi saya contohin tadi itu, centong yang dari kampung, bukan yang beli di online. Ya. Bukan centong yang beli, tapi centong yang kalaupun beli hanya cuman bayar jasanya aja. Nah, nanti dicentongin ginjal Bapak. Mau sembuh apa mau kambuh? Sembuh. Nah, sembuh. Kalau pengen kambuh. Oke? Ya. Selama 99 hari ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Reni Marlina dari Cikarang. Mungkin Pak Haji sudah. Terima kasih Pak Haji. Saya tidak ada pertanyaan di sini, tapi saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Waktu kemarin hari Sabtu malam Minggu saya hadir ke sini Pak Haji. Tapi saya mohon maaf Pak Haji, saya tidak berminat ketemu Pak Haji. Gak berminat. Karena apa? Karena pertanyaannya itu sudah terjawab sama Pak Haji. Oh, Jadi Pak Haji, pertanyaannya apa? saya Waktu tidak itu? punya pertanyaan karena saya langsung mempraktekkan sebelum ketemu Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, malam Minggu saya sholat tahajud bersama dengan anak yatim. Saya target, saya mengucap Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 12, 13, 14 September, proyek saya yang membawa investor saya ke perusahaan Bandung, PT Pio Indonesia, goal Pak Haji, senilai yang seperti Pak Haji sudah membaca WA saya. Alhamdulillah Pak Haji, saya japri Pak Haji 1 hari langsung malamnya dijawab. Masih ingat Pak Haji, 10-18 miliar. Dan sekarang Saya jawab gak? Pak Haji menjawab, saya masih ada WA-nya. Saya jawabnya apa? Hajatnya apa? Di mana? Alamat kamu di mana? Kemudian Pak Haji minta saya foto pada saya setelah saya sholat Isya. Ibu kirim fotonya? Sudah. Oh, terus? Nah, setelah itu Pak Haji membaca semua tapi tidak dijawab. Kemudian saya bilang, Nggak dijawab? enggak, maksudnya tidak dijawab lagi. Oh, nggak ada kelanjutannya? Tidak ada. Waduh, gue Kemudian luar biasa Pak Haji. Mohon maaf saya di Tadi sini. saya sempat tanya, Luar biasa. namanya siapa, tinggal di mana, Betul. Proyeknya apa? ajatnya apa, proyeknya apa. Betul. Terus nggak ada kelanjutannya lagi? Saya minta foto. Oh, mana fotonya gitu? Betul. Terus abis itu saya nggak ada kelanjutan lagi? Tidak. Oh, gelo. Nah, saya gelo pisan punten. Nah, saat itu Pak Haji, jujur aja, saya bilang WA walaupun tidak dibaca saya tidak ada masalah, Ya. Tapi dibaca akhirnya. Dibaca. Dibaca. Pak Haji, insya Allah saya dapat rezeki, saya akan hadir ke sini. Nah, sebelumnya itu Pak Haji selalu mengedukasikan, lu nggak perlu ketemu gua, lu ikutin aja dulu cara gua di rumah lu, jauh-jauh. Itu saya praktekkan selama 1 minggu Pak Haji. Apa yang ibu praktekin? Mandi jam 1 malam. Biasanya nggak pernah mandi? Saya mandi subuh Pak Haji. Oh. Jadi saya saat itu saya mandi malam, kemudian saya sholat tahajud, kemudian saya ngaji. Walaupun saya tidak maksimal ngajinya Pak Haji karena mata saya memang agak sedikit bermasalah. Selebihnya saya membaca salawat 1000 kali. Nah, kemudian Pak Haji setelah itu saya memang sangat ingin banget ke sini. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Saya mengucap di situ ke Pak Haji di Japri. Pak Haji,
saya ada rezeki, saya berangkat. Alhamdulillah Pak Haji, cuma 1 hari saya dapat rezeki, saya datang ke sini dan alhamdulillah saya bagi-bagi dengan ya di sinilah Pak Haji. Hari ini datang hari ini. Siapa ini Pak? Yang datang hari ini udah terkabul. Saya kemarin sudah didilkan, sekarang kita tinggal insya Allah harus Pak Haji ya, MOU di tanggal 20 sampai tanggal 25. Dan yang luar biasa dari Pak Haji ini mungkin untuk support semua ya saudara-saudara kita di sini Pak Haji. Betul kata Pak Haji, segala sesuatunya yakin. Dan saya anehnya Pak Haji, saya mengucapkan angka 10 dan 18. 10 miliar dan 18 miliar. Yang 10 miliar itu oleh satu investor. Enggak turun, enggak naik. Satu investor lagi 18 miliar. Kebetulan di sini hadir juga Pak Wakidi sebagai HRD saya Pak ya di perusahaan. Beliau sampai sempat nangis ya Bapak ya. Karena Pak, begini Pak Haji, mohon izin. Nangis itu air mata atas apa alat kelamin? Beliau yang bisa jawab. Ada satu Pak Haji. Sini lo ngomongin di depan aja biar maju. Kasih lihat Bu, Punten, kasih lewat truk tronton mulai. Alhamdulillah. Enggak Pak, saya kebetulan Man, coba sini. Alhamdulillah ya Allah. Coba. Ya. Ibu maksain meraktekin ilmu RDI apa hajatnya terkabul 10 miliar dan 18 miliar. Ini nggak maksain, tapi dia praktekin dulu ilmu RDI. Kok terkabul? Bapak juga harus ya. Jadi besok harus terkabul. Bisa raksain ya. Coba ingat-ingat. Perhatiin, ayo. Acting mulai. Mungkin mohon maaf dulu Pak Haji sebelumnya. Kalau udah acting mulai saat kan minta itu, maaf. saat itu, Acting mulai. saat itu saya Jangan mungkin dipegangin alat kelaminnya. Nah, sih. saat itu mungkin Pak Haji kalau tahu marah sama saya ya, karena saya bilang begini, saat ini saya belum perlu bertemu dengan Pak Haji. Itu juga sumpah serapah. Nah, saat itu saya melakukan apa yang kata Pak Haji. Lu nggak perlu ketemu gua dulu, lu praktekin aja. Lu minta doa sama gua, ngapain gua doain lu? Gua mendingan doain anak sama bini gua dong. Kalau lu mau doa, lu bareng sama anak yatim. Lu mandi dulu, lu udah sedekah ekstrim belum? Udah sholat ekstrim belum? Ya kan saya belum. Akhirnya saya mencoba walaupun nggak maksimal, hanya keyakinan yang begitu saya yakin banget ya dengan segala keprihatinan saya selama ini yang ditipu orang, proyek bangkrut, kemudian efek pandemi. Yang ditipu habis. kan uang kan? Betul. Bukan alat kelamin kan? No. No. Nah, setelah itu saya melakukan selama 1 minggu kurang lebih. Dan 1 minggu ini saya termasuk sama staf dan suami saya pun saya tidak bicara karena saya takut ada salah persepsi. Akhirnya saya mandi, tetap aja saya mandi, ngaji sebisa saya semampu mata saya, selebihnya saya cuma sholawat 1000 kali. Nah, selepas dari itu saya iseng japri sama Pak Haji, luar biasa, yang udah 6 bulan termasuk adik saya sampai nangis. Dia nggak pernah dibalas sama Pak Haji. Saya tidak melihat dari YouTube, dari Instagram dan lain sebagainya, tapi saya katanya katanya adik saya. Nah, yang luar biasanya itu saya japri lagi ke Pak Haji. Pak Haji, insya Allah saya punya rezeki, saya datang. Besoknya saya dapat uang 3 juta rupiah. Tepuk tangan dong. Ya. Sehubungan saya itu sudah janji untuk ke Pak Haji gitu ya. Saya nggak mau nyanyikan. Saya hadir ke sini. Ya, alhamdulillah saya habiskan di sini Pak Haji saat itu. Lalu setelah saya pulang dari sini saya tahajud bareng. Itu saya nangis yang nggak saya tahu, saya nangis itu yang ditangisin apa? Pada saat tahajud dan munajat gitu ya. Itu saya nangis gitu. Bukan karena alat kelamin kamu gatal? No, Pak. Oh, no. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya. Itu saya nangis sejadi-jadinya. Setelah saya nangis, saya baru mengutarakan Abaikan pasan orgil. Alhamdulillahnya setelah itu saya mengatakan apa yang saya mau. Itu saya salahnya ya, mungkin saya harusnya itu jangan mengutarakan 10 sampai 18 miliar karena memang proyek itu maksimalnya di 18 M. Kenapa saya nggak katakan 30 M aja, lebihnya kan buat saya harusnya ya. Nah, pada saat itu investor ada 2 dari perusahaan raksasa semuanya. Yang nilainya 10 miliar sampai 18. Yang satu mengiyakan 10 miliar, yang satu mengiyakan 18 miliar. Dan saya ijabnya di sini adalah Selasa, Rabu dan Kamis tanggal 12, 13, 14. Jadi saya dapat jawaban hari Minggu, saya pulang dari sini subuh. Berarti saya istirahat kan? Senin tiba-tiba jam 9 pagi saya ditelepon oleh investor. Ibu, besok hari Selasa kita berangkat ke Bandung. Kita survei dan lain sebagainya. Ternyata di Bandung ACC 10 miliar. Tepuk tangan dong. Ya. Tapi angkanya cuma 10 Bu. Padahal saya itu kan butuhnya itu sampai ke 18. Udah
saya sholat lagi, saya mohon lagi di hari Senin, malam Selasa, tiba-tiba investor yang satu siap dengan dana 18 miliar. Tapi setelah itu saya bingung Pak Haji. Dua-duanya investor maju, yang mana yang harus saya pilih, karena dua-duanya juga baik. Saya punya kebutuhan yang lain untuk proyek yang lain. Nah, saya hari Selasa itu ke Bandung, alhamdulillah oke. Jadi yang sekarang saya sedang tunggu Pak Haji ya, tanggal 20 sampai tanggal 25 untuk MOU yang 18 miliar gitu Pak Haji. Nah, yang saya luar biasa ini mungkin untuk menyemangati ya Pak Haji, mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, segala sesuatu betul yang saya lihat dari Pak Haji itu adalah sebuah keyakinan. Orang kadang-kadang gini, mungkin lagi sholat mikirin utang, jadi nggak konsentrasinya betul-betul. Kalau saya saat itu Pak Haji udah ngomong gini, lu ngapain sih nanya-nanya banyak-banyak sama gue udah ngomong nih banyak di edukasi, lu tinggal ikutin aja, nggak usah jauh-jauh datang ke sini. Betul nggak sih Pak Haji? Nah, saya praktek dulu Bu, 1 minggu. Jawabannya hari Minggu saya pulang dari sini subuh, saya tidur, Senin jam 9 pagi saya dapat jawaban. Hari Selasa saya diboyong. Luar biasa sekali. Makanya saya kesini itu bukan mau bertanya, karena saya udah ngancam sama Pak Haji. Saya udah ngancam, biarin saya nggak ketemu Pak Haji nggak apa-apa. Kalau saya udah berhasil Pak Haji, saya uber-uber. Padahal saya kalau mau privat saya tahu jadwal Pak Haji, dan terima kasih Pak Haji. Pak Haji udah jawab japri saya, cuman waktu 1 hari dan saya dimasukkan ke grup. Makanya saya tahu di grup itu ada orang-orang yang sudah berhasil, yang selalu Sidaqah Jumat ya Pak ya? Jumat Barokah. Jumat Barokah luar biasa, dan insya Allah harus Pak Haji pada saat saya goal semuanya ini, saya akan lakukan itu. Gini aja Bu, kan kemarin saya udah 7 hari maksain tamu-tamu untuk sedekah ekstrim. Ya. Nah, dia sedekah ekstrim hari pertama belum terkabul. Dia ikut lagi tahajud, sedekah lagi belum terkabul. Nah, kemarin dia sedekah yang ketiga, sedekah isi dompet yang ketiga, hajatnya terkabul. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu berani gak sedekah ekstrim, sedekah seisi kantong, sedekah seisi dompet? Bapak dan Ibu bawa berapa hari ini? 18.000, bisa gak disedekahin semua? Nah, coba praktekin kalau memang hajatnya ekstrim. Tapi kalau Bapak dan Ibu hajatnya nggak ekstrim, saya nggak setuju sedekah ekstrim. Udah sedekahnya seikhlasnya aja. Orang hajat recehan. Tapi kalau Bapak dan Ibu, besok pagi rumah saya mau dilelang, kenapa nggak paksain pakai sedekah ekstrim? Karena ibadah kita belum ibadah ekstrim. Besok jatuh tempo, kenapa nggak sedekah ekstrim? Besok saya mau sidang pengadilan, kenapa nggak pakai sedekah ekstrim? Sedekah seisi dompet atau sedekah seisi kantong. Nah, banyak teman-teman tadi japri, Ji, kalau gue nggak hadir di ruangan itu, sementara gue nonton YouTube lo, berani gak gue sedekah? Tinggal dilihat di dompetnya ibu ada berapa. Oh, ada 170.000. Ibu tinggal M-Banking aja 170.000. Kan yang punya M-Banking, sedekahin tuh yang ada di dompetnya ibu, sedekahin tuh yang ada di laci ibu. Paksain, coba itu dulu. Gantinya karena ibu nggak bisa hadir. Kalau yang hadir, ya yang ada sedekahin. Oke? Haji, maaf, saya kan belum sedekah ekstrim nih Pak. Nggak penting. Kalau saya misalkan sedekah ekstrim hari ini, Iya. dompet saya, tapi Iya. saya nyalurinnya di sana di Di bawah. situ. Terima kasih. Kalau yang kemarin kan udah berlalu, nggak penting. Yang hari ini Bu, Hari ini, karena saya kan yang boleh disedekahin seisi dompet hanya uang. Tidak boleh seisi dompet yang disedekahin bon utang, bon penggadean. Kemarin kan ada yang lapor, Ustadz, Pak Haji, Bapak maksa ini pengen nyedekain bon utang. Kok dia ngutang, kita yang bayar? Jangan. Pak Haji, ada ibu-ibu yang gemuk kayak bom-bom kar. Dia sedekahin surat penggadeannya 3 lembar. Ya janganlah. Uang aja, uang yang koin-koin, receh-recehan sedekahin. Kalau bon utang mah udah pasti lunas Bu, tenang aja. Pasti, oke? Ada lagi? Jadi Pak Haji, saya sekarang mau ngeluarin isi dompet saya seadanya, saya juga nggak tahu Iya, berapa nanti jumlahnya, di bawah. tapi langsung di sana. Iya. Niatnya apa Pak Haji? Tuker tambah suami. Jangan Pak Haji. Jangan, ya udah apa? Gitu. Tanda tangan kontrak. MOU. Yes. Iya. Jadi kalau dua hajat boleh nggak sedekahin? Satu hajat dulu aja yang urgent, yang saya maunya Pak, 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Saya rumahnya di Malang, terus butuhnya itu Pak Haji, saya kan tanggal 22 interview di Kedubes, pengen dapat visa sama besok bayar utang banyak. Bingung saya ya. Yaudah, ibu nanti mikir dulu di kandang embe, merendung. Kan dua-duanya bingung Pak Haji.
Makanya nanti yang ngasih ilham si bandot. Di bawah ada bandot. Saya nggak bisa. Ibu merenung, apakah lolos interview, apa mau yang utangnya lunas dulu. Nanti si bandot ngasih ilham. Gimana ngelihatnya bandot ngasih ilham? Ciri-cirinya apa Pak Haji? Pada saat ibu masuk ke kandang si bandot ngaceng nggak? Kalau bandot ngaceng, itu petunjuk. Tapi kalau bandot nggak ngaceng, ibu mesti telanjang. Ya. Oke? Jadi sepakat ya Pak, Bu, ingat ya. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Jangan sampai 1 sedekah, 2 hajat, 3 hajat, 4 hajat, jangan. Saya maunya 1 sedekah, 1 hajat, 1 ijab. Jadi Bapak dan Ibu ijab 1, hajatnya 1, sedekahnya itu tadi yang tadi sedekah si ekstrim, si dompet. Bisa? Oke? Ayo Ibu. Bapak, terima kasih banyak. Ya, boleh. Siap. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nama saya Ratna Sari. Saya dari... Diri bisa nggak diri? Oh, iya. Biar kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nama saya Ratna Sari. Saya dari... Ratna Sari. Iya. Kayak merek makanan. Saya... Oh salah, makanan apa mereknya? Oh iya. Pertanyaan apa? Pertanyaannya Pak Haji, sebenarnya banyak, cuman tadi udah dikasih tahu sama hostnya hanya 1 aja sih Pak Haji. Jadi saya tuh ingin lunas hutang di bulan ini. Soalnya banyak banget. Jadi gara-gara awal mobil hilang setahun ini, setiap bank harusnya udah misalkan cair 3 bulan, mandek lagi. Akhirnya ke bank satu lagi, udah harusnya bulan ini cair, mandek lagi. Jadi selama setahun itu Pak Haji, jadi diputar otak tuh gimana cara bisa tutupin lagi gara-gara 2 mobil hilang itu Pak Haji. Makanya tadi pas waktu Pak Haji bilang kita harus sumpah serapah, saya langsung bilang semoga, bukan semoga sih. Jadi mobil hilang besok lunas, pasti lunas gitu Pak Haji. Iya itu tadi diucapin aja. Ya udah. Udah. Ucapin kan tadi saya bilang 1 hari 99 kali. Iya. Itu baru sekali. Oh, iya. Kurang 98. Iya. Coba berdiri ucap 99. Iya. Nanti diucap di rumah diulang-ulang, sumpah serapahnya diulang-ulang sambil ngomongnya lagi masak. Ibu punya istri, punya suami gak? Saya bareng sama suami Pak Haji. Nah, kalau lagi ML aja, nyumpahin lagi ML. Nah. Yang nyumpahin siapa? Suami. Lo di bawah. Lo kalau ML sukanya di atas sampai di bawah. Kalau lo di atas lo sampai lanjut-lanjutan. Enggak. Jaga. Ya, masa sembari ML sih Pak Haji? Apa? Masa sembari ML sih? Enggak, maksudnya masa sembari ML kan enggak konsentrasi. Orang yang ML kalau lagi punya hajat ngapain fokus? Nggak penting. ML itu cuma syarat doang. Yang penting terkabul. Kecuali kalau ibu nggak punya hajat, bapak nggak punya hajat, ML itu dinikmatin. Kalau lagi punya hajat, kenapa saya bilangin orang paling manjur kalau ucapin hajatnya sambil ML? Karena kalau ML di sebelahnya tuh malaikat. Jadi ibu, coba praktekin aja dulu sama suami, gak usah lama-lama. 9 hari aja ML setiap hari, sehari 3 kali. Sehari 3 kali selama 9 hari, nanti kan terkabul. Besok untuk yang hari ke-10 hajatnya beda lagi, 1 hajat 1 ijab, begitu. Kalau sehari 3 Kalau sehari 3 kali kerjanya gimana Pak Haji? Sehari 3 kali Bu, mau tidur, bangun tidur, sebelum tahajud, tuh sehari 3 kali. Iya, jadi mau tidur, mulai dulu mau tidur. Kan kalau udah spermanya keluar, laki-laki kalau udah spermanya keluar pasti ngantuk, pasti tidur. Nanti pas bangun tidur, mulai lagi. Nanti kalau mau tahajud, mulai lagi. Yang ada kan ibu bapak, suaminya nggak bakal kerja. Dengkulnya oplak. Jadi kalau pas ke kantor, dengkulnya oplak. Tremor. Yo, yang lain nanya. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, oke. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Apa sih Ji hajatnya? Ibu mau apa hajatnya yang urgent? Kalau aku tukar tambah suami, bisa. Bebas, apa aja. Ya, nanti tukar tambah ya.
Mumpung stoknya ada 5 sih. Yuk, yang nanya Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Agak keras. Assalamualaikum Pak Haji. Amir dari Cakung Pak Haji. Amir. Ya. Pertanyaan apa Amir? Saya terima kasih memperhatikan ilmu Pak Haji. Nawar barang jadi dikasih murah Pak Haji. Contohnya saya kan dagang buah. Apel kan sekarang lagi mahal Pak Haji. Satu dusnya itu 420. Karena pakai praktek ilmu Pak Haji. Praktek ini gimana? Ngodok. Sini. Ya. Saya kan udah Deketin mic ya. Udah berkali-kali Pak Haji Iya, kesini. masih deketin mic. Ya. Sekarang Coba kesana jangan madem gue. buahnya lagi pada naik Pak Haji. Ya. Nah saya belanja bingung ini naik semua. Apel naik, biasa saya beli 300, 2,5, sekarang 420 Pak Haji. Wah saya bingung ini. Udah aja saya belok ke ngadepin kardus, nggak ngeliatin karyawan itu. Saya itu apa tadi? Palkon Pak Haji, palkon. Deketin mic, deketin. Saya colekin ke palkon saya. Itu palkon kan ibu-ibu nggak tahu singkatan dari apa tuh palkon. Pala. Iya. Saya colekin Pak Haji. Gimana nyoleknya? Jangan di sini tuh kena. Iya. Tapi dimasukin Pak Haji. Gimana masukinnya coba? Ketahuan ibu-ibu. Saya tabokin ke kardusnya apel. Gimana ngomongnya? Gua tawar 200.000 pasti dikasih. Gitu. Kodok lagi. Terus ditabokin di apelnya. Iya. Sambil ngomongnya apa? Pasti gua tawar 200 pasti dikasih nih, 5 sejuta pasti dikasih sama kasir itunya yang jaga apelnya. Ya. Gak dapet, ini mah harganya 400, saya biarin korting 20.000. Udah sejuta aja 5. Ya udah deh buat lu, nggak apa-apa katanya. Dikasih. Tepuk tangan dong. Wow. Ibu gimana? Hah? Ada orang minta tolong. Sini, mana mic-nya pinjam bentar. Pinjamin mic-nya, coba. Coba. Ya. Kemarin. Sono. Sono. Itu madep sini nih, sini. Kemana? Ini madep ini kamera. Sini. Sini. Kemarin madep sono. Kemarin kan ada orang Terus yang sini. minta tolong sama saya jualin televisi karena mau bayar kontrak. Jualin apa? Televisi. Oh iya, mana sana? Mau jual televisi. Udah berapa orang ditawarin tapi nggak laku-laku. Jadi suaminya japri saya suruh jual. Bu Dewi katanya tolong jualin beli televisi aku. Saya bilang, aduh nggak ada uang saya. Udah saya ke rumahnya. Emang Deketin mic aja, deketin mic. kok gini? Imut. Goblok. Jangan begitu. Dilihat di televisi itu. Diam, jangan tawa. Mbak, ini kan lagi mau praktekin Haji punya colek-colekan. Baru saya praktekin Haji punya colek-colek itu. Aduh, kamu duduk parah. Udah Lanjut, diam. Ngomong. Ngomong diam. Baru saya karena kasihan, karena sudah 1 bulan nunggak, nanti hari Minggu katanya bisa, nanti saya angkat kaki dari sini. Udah saya praktekin aja ininya Pak Haji. Gimana ucapnya? Lafalnya apa lafal bacaannya gimana? Saya telepon teman saya, bukan pakai assalamualaikum Pak Haji, saya pakai langsung orangnya bilang begini, la haula wala quwata. Apa yang ngomong? Langsung saya bilang pasti diambil. Dia bilang begini, apa tadi yang dia omong? Diambil. Dia bilang apa yang diambil? Ada orang mau jual televisi, butuh duit. Aduh kan televisi saya udah 3 di rumah. Ya pasti diambil. Aku udah usap-usap itu televisi. Laku Pak Haji. Tidak lama kemudian dia japri sama saya, mau jual berapa? 4 juta. Enggak nawar-nawar. Langsung dia bilang kirim nomor rekening. Langsung diambil. Langsung. Gitu. Ya. Tepuk tangan dong. Berarti nggak sia-sia kita pelajarin, ya kan? Coba ulangi lagi. Apa itu? Aku televisi. Terus setelah itu? Pasti. Setelah itu Udah dibilang sama orang. dia ngomong gimana? Coba. Oke kakak, masih ada itu WA-nya? Iya. Oke kakak. Dia pertama dia bilang wek. Oke. Artinya apa tuh wek? Enggak tahu. Hah? Oh, ketawa. Nah, masih ada itu wek. Oke. Dia bilang pasti. Dia bilang kakak, saya punya televisi, pasti gua ambil. Siapa dapat? Dia dapat. Langsung dia jawab. Oke kakak, saya ambil berapa? 4 juta.
Langsung dia bilang, nomor rekening. Langsung saya kasih tahu sama tuan televisinya, udah dibeli orang. Dia bilang, ya benar aja, benar ini hasilnya nih. Ih, alhamdulillah, saya lagi butuh duit. Langsung hari itu dia bayar rumah. Jadi laku berapa? 4 juta. 4 juta. Iya. Kalau saya boleh tahu, ngucap alat kelamin laki dan alat kelamin perempuan itu berapa kali ngucapnya? Pokoknya saya ngucapin 6 kali, sama di televisi 6 kali. Coba. Begitu Pak Haji. Akhirnya dia meminta tolong sama saya juga nggak punya uang. Akhirnya alhamdulillah hari Jumat kemarin saya langsung dibeli. Itu dia punya saksi. Ya, oke. Ini kan praktekin ilmunya itu untuk jual TV, walaupun lucu, guyon, tapi kan yang penting masuk ke rekening. Betul. Kadang nggak masuk logika, tapi masuk ke rekening. Ibu di sini dulu. Iya. Coba lo merhatiin dagang buah kok bisa laku. Iya. Di sini dulu. Coba lo kok bisa di mana-mana kan kalau dagang buah sampai berhari-hari nggak laku. Kalau beli dari agen baru digelar aja kok laku. Lo melakukan ritual apa biar dipraktekin sama ibu dan bapak nanti di rumah untuk dagangannya yang masing-masing. Lo mengucapkan ritual apa? Walaupun nggak masuk logika, tapi kan bisa masuk rekening. Coba tepuk tangan dulu dong. Jadi Kalau saya setiap belanja, saya bawa pulang dulu ke kamar Pak Haji. Saya lap-lapin pakai BH istri saya bekas. Laris laku bawa ke depan. Laris Pak Haji, laku banget tuh. Kata orang-orang, apel kamu manis banget Bang Amir. Mantap. Itu serius Pak Haji, bener. Coba ulangi lagi. Beli buah dari agen, Ya. tidak langsung digelar, tapi buahnya dibawa dulu ke Bawa kamar. dulu ke kamar. Saya lapin satu-satu Pak Haji. Gimana ngelapinnya contohnya? BH. Oh. Kontrol Ngelapinnya ke buahnya. Iya. Pertama ya baca dulu alhamdulillah Oh, pasti iya. laris atas doanya anak yatim RDAI Kandang B pimpinan Pak Haji Dwi Susanto. Buah saya pasti laris. Kalau beli yang ke pasar semua pada beli buah saya. Alhamdulillah ramai Pak Haji. Ramai banget. Alhamdulillah. Iya. Yang apelnya asam jadi manis katanya Pak Haji. Ya udah, ini nanti buat manggil. Alhamdulillah. Kamu centongin ya, ke centong ibu satu. Oke, sip, tepuk tangan dong luar biasa. Salaman. Terima kasih Pak Haji ya. Ya oke, sip. Oke, kamu. Apa? Saya Maisaro, Pak. Ya, pertanyaan apa Roh? Sebelumnya saya lagi ada masalah. Saya ngontrak di rumah. Apa? Saya ngontrak di rumah. Ngontrak rumah. Kontrak rumah. Ya, tapi udah jatuh tempo dan harus dikosongkan. Terus? Maksudnya nggak ada uang? Iya, untuk ini. Tapi sebelumnya tuh 2 bulan yang lalu suami saya ada rezeki kurang lebih itu 200 juta. Udah saya ingatkan bulan besok tuh rumah udah habis. Jangan boros-boros, hemat buat rumah. Jadi bulan kemarin suami udah punya duit 200 juta. Iya. Mbak Jo udah ngingetin jangan boros-boros. Iya, Pak. Karena nanti bulan ini jatuh tempo kontrakan. Iya, benar. Tapi suami boros. Iya. Terus? Lalu pada saat tanggal sekarang ini rumah harus dikosongkan dan tapi nggak ada sama sekali simpenan dan rumahnya juga Kan ibu masih punya simpanan suami. Masih ada nggak suaminya? masih, cuman nggak ada uang untuk meneruskan rumah kontrakannya. Bayarnya pakai suami aja. Nah, kita berantem akhirnya tuh suami pergi dan saya ditinggal di rumah itu dengan anak-anak saya. Saya bingung harus kemana. Bingung harus kemana? Iya, karena rumah Kan ada lagunya. Kemana? karena rumah itu harus dikosongin kan. Gampang lah, bukan ngosonginnya besok pagi. Enggak, tapi akhirnya udah saya kosongin. Dan saya telepon ke mama saya, kata mama yaudah barang-barang kamu titipin di rumah mama saya aja gitu kan. Ya udah akhirnya Sekarang pertanyaannya apa ke saya? ya biar niat itu biar ada rezeki buat anak-anak saya kan jadi nggak sekolah. Kan besok pagi. Sekarang kan masih jam berapa? Iya. Jam 00.47. Iya. Masih 8 jam lagi kalau jam 8. Kenapa nggak nanti ibu minta sama Allah ijab? Ibaratnya nih doanya pesawat. Amin anak yatim roket. Ibu nanti ijab, mau apa ijabnya? Bisa bayar kontrakan, boleh. Punya uang lagi besok pagi 200 juta, bisa. Sekarang? Doanya pesawat, amin anak yatim roket. Iya Pak. Oke? Oke. Nanti ibu ijab satu hajat. Kan syaratnya cuma sedekah. Ibu punya uang berapa? 1.000 mah ada Pak Haji. Ya udah 1.000, hanya buat tanda keseriusan. Ibarat motor tuh DP. Iya. DP 500.000 boleh bawa motor pulang. Ada kan? Iya. Nah, ibu DP-in aja ke Allah. Kalau dikosongkan terus kita apa boleh disisakan? Itu satu
nggak bisa, mesti sedekain semua. Nanti ibu pulang jalan kaki, nanti kan di ujung ada ATM. Bu, nih pasti nonton nih orangnya ya. Bapak kandungnya udah koma, tinggal nunggu ajal. Anaknya pulang, dia buka itu tabungan, ada sekitar 600.000 berapa sama koin-koinnya. Dia naik Grab, dia sedekain semuanya di tahajud, 600.000 semuanya. Dia ikut tahajud, dia ijab, bapak kandung saya hidup, kata anak yatim, amin. Dia nggak punya duit, dia pulang jalan kaki. Sampai di Araya, temennya dia sholat di tahajud, naik mobil Toyota Alphard, di klakson. Karena dia habis tahajud, dia makan langsung pulang. Yang pakai Toyota Alphard ngobrol dulu, ketemu di Araya. Din, bos, jalan kaki. Tadi kan suruh Pak Haji gue suruh sedekah semuanya, gue sedekahinnya semuanya. Ya gue jalan kaki. Rumah lo di mana? Rumah gue di Indraprasta. Jalan apa, blok apa gitu deh. Lah, gue juga di Indraprasta. Cuman gue di blok B, jalan apa gitu. Yaudah ikut gue, ikut. Sampai di rumah dia ganti baju, dia mandi, terus dia ke rumah sakit. Dia ke rumah sakit, dia cari tuh di ruang ICU. Kok nggak ada bapak saya? Wah, dia ngamuk sama susternya. Kenapa bapak saya mati nggak dikabarin ke saya? Emang yang mati bapak kamu? Ini bapak saya nggak ada. Bapak kamu ada di ruang perawatan. Hah? Jadi pas dia balik, bapaknya lagi di ruang perawatan, lagi makan roti. Nah, mau saya, bapak dan ibu jangan mikir dulu. Ini kan bapak dan ibu yang nonton di YouTube dan yang ada di ruangan mikir. Kalau gue sedekain pulangnya gimana? Kan pulangnya nanti jam 2, jam 3. Kan nanti ada pertolongan Allah. Janganlah mikir. Bapak dan ibu, memang mimpi bapak dan ibu hari ini hari Selasa, Senin malam Selasa, bapak dan ibu duduk di ruangan yang di bawahnya ada kandang embek. Nggak ada, Bu. Di dunia, di Indonesia tidak ada orang seminar ngomongin uang ratusan juta, bawahnya kandang kambing. Ada nggak? Nggak ada. Di mana-mana ngomongin di hotel, bayar, seminar bayar, multi level marketing bayar. Ini kan nggak bayar. Bahkan dikasih makanan nanti sotomi gratis. Nah, ibu paksain dulu, jangan ngeluh. Nanti kalau gue sedekain semua, pulangnya gimana? Duh, itu mah bukan urusan saya, itu Allah udah langsung. Kalau sampai gue ngomong, tenang Bu, nanti pulang, ibu nanti dikasih duit sama Haji Marco 600 juta. Kata Allah, bangsat lo. Kata Allah, bangsat lo. Kok bangsat Allah? Kalau udah bocorin sih dari Tuhan kecil? Nggak boleh, Bu. Makanya saya nggak pernah ngomong, Bu. Nah, yang suka bocorin tuh orang indigo. Orang indigo tuh 2 jam sebelum kejadian dia udah tahu orang indigo. Tapi kan nggak ada orang indigo pakai Robicon, ada nggak? Nggak ada orang indigo pakai Robicon. Orang indigo enaknya Grab car lah. Kalaupun punya ya top-topnya ya Innova. Dia serius. Ketawa. Dia apain lah, serius. Jadi tamu saya yang bapaknya selamat, dia nggak tahu kalau bapaknya tuh bakal selamat. Taunya lagi posisi di ICU. Rumahnya di Indraprasta, bapaknya ada di rumah sakit sebelah. Nggak usah gue sebutin namanya, karena pemiliknya pasien kita. Rumah sakit apa? Azra. Pemiliknya pasien kita. Sekarang pemiliknya ada di Singapura. Dulu pemiliknya masih sehat, namanya Dokter Daud. Jadi ibu tenang aja, ibu sedekain apa ibu bisa sedekain hari ini? Ya, Pak Haji. Celana dalam Pak Haji? Ya nggak mungkin juga dong. Anak yatim nggak perlu celana dalam mbaknya. Buat apa? Jadi ibu hanya sedekain. Bawa duit berapa hari ini? Ya, sedekain aja. Nih saya sedekain ke Allah. Tukerannya saya besok pagi selamat, kontrakan kebayar, anak bisa sekolah, bla bla bla. Amin, amin. Sedekain. Nanti besok pagi yang nolong Allah. Jangan langsung ngandelin saya. Makanya kan kadang Pak Haji besok deh kalau gue nanti handle Allah marah sama gue. Lu ngapain lu baru punya pasien banyak, belagu lu. Oh nggak boleh Allah, nggak boleh. Biar nanti gue yang nekel. Penyakit pasien lo gue yang sembuhin, utang pasien lo gue yang lunasin. Jangan suka sombong lo baru punya pasien banyak. Begitu. Jadi saya nggak mau, Bu. Jadi udah Bapak dan Ibu, hari ini kita senang-senang aja, ngomong jorok aja, gembira. Orang posisi jam 00 kok ngapain ngomong serius? Iya Pak Haji. Maksud saya, buat apalah kita mikir orang yang ngabulin Allah? Saya nggak tahu 50.000 tahun yang lalu saya harus berdiri menghibur Bapak dan Ibu.
Makanya kayak kemarin, Kang Nur saksinya. Nggak bisa jalan pas stroke ini. Betul Kang Nur? Bangun juga nggak bisa. Begini bangun. Gue bilang, lu tuh kagak sakit. Jadi gue apa? Itu namanya PKD. Apaan tuh PKD? Penyakit kurang duit. Saya kepret, karena waktu itu centong habis. Saya kepret tuh pakai 50 ribuan Pak. Saya kepret bener. Saya kepret. Pak. Ayo diri. Pak. Ayo jalan-jalan. Udah duitnya buat dia. Nih duitnya buat lu. Kok duitnya dikasih? Ngerinya penyakit lu pindah ke gue. Betul gak? 5 juta. Kalau Bapak dan Ibu lihat di YouTube di itu video. Nggak, lu mau, gue nya nggak mau. Katanya gede gue mau. Jadi maunya saya Pak, hari ini Bapak paksain, jangan kalah sama pasien saya, penyakitnya udah di ICU, udah koma. Kok dia bisa terkabul? Karena dia legowo, sedekahnya legowo. Isi tabungan 600 ribu, padahal papanya udah di ICU udah 9 hari. Tinggal hari ke-10 kayaknya udah koma kan, itu parah. Kenapa jadi udah dia masuk ke rumah sakit di ICU, dicari orangnya. Kok nggak ada daftar papa gue? Wah, udah marah. Kenapa? Karena dia nggak dikabarin. Kalau mati kan dikabarin dong. Dia nggak taunya pindah ke ruang perawatan. Nah, coba ibu begitu, jangan. Gue kesel bener sama laki gue. Janganlah, buat apa kesel sama laki gue? Iya Pak Haji. Gak usah. Nanti kalau sampai ibu rumahnya bisa punya rumah sendiri. Buru-buru ibu tuker tambah suami. Kita udah siapin bandot di bawah. Oke? Iya Pak. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.